terima. Om Yanto dan Gego di sini. Om Yanto dan Gego dari sini. Ya, terima. Terima situ. Terima. Jenazah sudah tiba di rumah duka. Mari kita mengangkat hati kita semua. Semoga jiwa dari Bapak dikasih kita, Bapak dapat diterima oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu lama penderitaan yang dialami oleh orang tua kami. Hari ini ia sudah terlepas dari penderitaan itu. Ia sudah bebas semua. Kami berdoa ya Bapa, semoga jiwa dari orang tua kami mendapat tempat yang layak di hadapan-Mu sendiri. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan yang ia telah perbuat selama masih ia mengembara di dunia ini. Ya Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, seluruh anggota keluarga yang pada minggu-minggu yang terakhir mereka begitu merasakan bagaimana kebersamaan mereka dengan orang tua mereka, walaupun mereka juga merasa khawatir, namun kami yakin dan percaya bahwa semua jeripaya yang telah dibuat oleh keluarga, Tuhan mau menerima semua usaha mereka. Ya Bapa, terimalah semua pengorbanan mereka atas seluruh kasih mereka terhadap orang tua mereka. Bapa, terima kasih banyak untuk semua ini. Mari kita satukan semua harapan kita di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami kasihi, sebentar lagi upacara pemakaman bagi yang tercinta almarhum Bapak Opa Julius Tius akan segera kita mulai. Namun sebelum kita mulai, beberapa informasi perlu kami sampaikan terlebih dahulu, karena selanjutnya nanti itu upacara pemakaman itu secara kedinasan. Jadi pasti ada rentetan acara kedinasan. Karena itu perlu kami informasikan bahwa ketika keluarga sudah menyerahkan, menerima anugerah cinta, buah hati bagi sepasang suami dan istri, peristiwa kelahiran
masih merupakan suatu kemungkinan. Meski dengan berbagai kecanggihan teknologi sekarang untuk menghadirkan atau melahirkan anak manusia ke muka bumi ini, namun masih merupakan andai-andai kemungkinan. Tapi perlu tentunya kita ingat bahwa ketika seorang manusia atau yang ini kita mempersembahkan doa kita mohon secara kekal bagi jiwa Bapak Opa Julius Tius, Oma Mama Teresia Heli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kita dalam segala penderitaan, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada sore hari ini kita diundang untuk bersama-sama mendoakan kepergian saudara kita, Bapak kita, Opa Julius Tius yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Kita semua sebagai manusia tentu akan mengalami situasi kematian itu. Dan karena itu, kita dipanggil untuk mempersiapkan diri kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang memanggil kita. Kita dipanggil untuk bagaimana kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Jadi bukan soal lama dan pendeknya usia, tetapi bagaimana kita mengisi waktu-waktu hidup kita dengan kebaikan. Agar nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita boleh menempati tempat yang layak di sisi Bapa di surga. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bersama keluarga berduka, tentu kita sedih atas kepergian orang-orang yang kita cintai, secara khusus kepergian Bapak Julius Tius. Namun kita punya harapan bahwa mereka yang telah meninggal akan ikut bangkit bersama Kristus, akan ikut berbahagia bersama Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mengawali perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun atas segala perayaan ibadat ini. Marilah kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa
saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, menolonglah saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh harapan kami menyerahkan hamba-Mu ini, Bapak Opa Julius ke dalam tangan-Mu. Berikanlah dia tempat istirahat penuh terang dan damai dalam kerajaan-Mu. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahannya. Semoga ia bersatu dengan para hamba-Mu untuk menikmati cahaya kebahagiaan kekal dan memuji kebaikan-Mu. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami juga mempersembahkan doa bagi keluarga yang sedang berkabung. Ya Bapa, sumber belas kasihan dan penghiburan, Engkau mencintai kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar yang gilang gemilang berkat kebangkitan mulia Putra-Mu. Kami mohon semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan serta harapannya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada jemaat di Korintus, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Jalan menuju
Bapaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga berduka, selamat sore untukmu semua. Selamat sore. Pada sore hari ini kita semua diundang oleh keluarga untuk bersama-sama mendoakan dan mengantar kepergian saudara kita tercinta Bapak Yulistius yang telah dipanggil Tuhan. Bahwa kita semua pasti akan mengalami kematian, dan kematian bagi kita adalah keterpisahan jiwa dari tubuh. Tubuh akan mengalami kehancuran, pilihan kubur, dan jiwa kita langsung menghadap pengadilan Allah. Namun, satu jaminan untuk kita, bahwa Tuhan telah menyediakan tempat untuk kita semua. Maka di tempat Tuhan berada, kita pun akan berada. Kita yang hidup di dunia ini ibarat orang yang sementara camping, datang berkemah. Kalau kita pergi rekreasi ke pantai misalnya, kita membuat tenda, duduk senang-senang di sana. Kemudian ketika kita mau kembali, kita berkemas, membongkar kembali tenda itu dan membawa pulang. Demikian pun halnya dengan kehidupan kita. Jadi kita datang ke dunia ini hanya untuk sementara waktu. Kita datang untuk berkemah sebentar, dan saatnya tiba kita akan berkemas kembali kepada Bapa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena hidup kita bersifat sementara, kita diundang untuk mengisi hidup-hidup kita dengan kebaikan. Kalau kita mengisi hidup kita dengan kebaikan, maka jaminan bagi kita adalah kita memperoleh kehidupan kekal, kehidupan bersama Bapa dan para kudus di surga. Namun kalau kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka tempat bagi kita adalah neraka atau siksaan kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita datang menghadiri doa-doa arwah. Ini bukan karena keinginan gereja Katolik, tetapi ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Seperti pengalaman Yudas Makabe, dia adalah seorang panglima perang, di mana ketika serdadu-serdadunya meninggal di tempat medan perang,
dia membawa persembahan, mempersembahkan doa agar saudara-saudara yang meninggal itu memperoleh tempat yang layak di sisi Bapa di surga. Dan bagi kita pun punya kebiasaan yang sama, mendoakan arwah saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan agar mereka boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Ketika kita mendoakan mereka, ini sebagai tanda cinta kita kepada mereka, karena kita di dunia ini tidak meninggalkan mereka, tetapi kita tetap berada bersama mereka, bersatu dengan mereka. Karena bagi kita, gereja itu terdiri dari 3. Gereja yang mengembara, itu kita yang hidup di dunia ini. Gereja yang ada di api penyucian, dan gereja yang ada dalam kerajaan surga. Dan kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, sekiranya selama hidup masih ada luka-luka dosa yang belum mendapat pengampunan, mereka tertahan dulu di api penyucian. Dan tugas kita adalah membebaskan mereka dengan doa-doa kita. Karena mereka yang berada di api penyucian, mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka. Dan tugas kita adalah mendoakan mereka supaya mereka bisa selamat, supaya mereka disucikan, dibersihkan, sehingga akhirnya nanti mereka pun boleh berbahagia bersama Bapa dalam kerajaan surga. Dan kalau mereka sudah berada di surga, mereka menjadi pendoa untuk kita semua. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kepergian saudara kita, orang yang kita cintai, Bapak Yulisius, tentu meninggalkan duka. Namun jangan berhenti di situ. Kita ada jaminan bahwa kita atau orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, mereka pun akan menikmati kebahagiaan di surga. Saat ini keluarga ini yang berduka. Besok mungkin keluarga kita yang berduka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita yang hidup bersama di tengah masyarakat seperti ini hendaknya saling menghargai satu dengan yang lain. Ketika ada saudara kita yang berduka, kita pun ikut berduka satu kampung. Ketika ada keluarga kita yang senang, kita pun ikut senang. Karena kita adalah saudara. Jangan yang lain berduka, yang lain senang-senang. Buka musik, acara foya-foya, dansa, apa itu? Itu tidak menunjukkan ciri sebagai umat beriman Kristian. Ini penting untuk dicatat. Bagaimana saudara kita mengalami duka karena kepergian Bapak tercinta, tetapi saudara-saudara yang lain menikmati, berpesta pora, berdansa. Seandainya, contoh, kalau Bapak dan Mama berduka dan saya membuka musik besar-besar dan berdansa, Bapak dan Mama terima tidak? Terima tidak? Tidak. Tentu tidak terima. Keluarga berduka, sudah berduka, mereka juga sakit hati ketika melihat tetangga, saudara yang lain foya-foya, berpesta, berdansa. Memang kita mau bahagia dengan acara kita, dengan syukuran-syukuran kita, tetapi lihat waktunya, kapan kita harus merayakan itu. Maka ketika ada saudara kita yang sementara berduka, tugas kita adalah mendoakan. Kalau kita misalnya mau buat acara pesta-pesta, silakan rayakan itu setelah saudara kita sudah dikuburkan. Ini penting dicatat. Karena apa? Karena kita hidup bersama di tengah masyarakat. Kita hidup sosial. Kalau kita mau hidup sendiri, tinggal di hutan. Jangan tinggal di tengah masyarakat seperti ini. Ini perlu. Penting untuk menghargai saudara-saudara kita yang lain. Jangan karena kita ego, hanya memikirkan diri kita, tidak memikirkan keluarga yang lain yang berduka. Itu sangat tidak manusiawi. Dan tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang beriman Kristiani. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk mendoakan saudara kita.
Kita ikut berduka bersama keluarga. Dan karena itu kita datang ke sini. Dan kehadiran kita adalah bentuk dukungan bagi keluarga yang mengalami kedukaan ini. Dan sekali lagi, sekarang mereka mengalami itu. Mungkin sebentar atau besok kita akan mengalami duka itu. Dan mereka pasti juga akan ikut merasakan duka yang sama seperti yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiam diri sejenak, mendoakan kepergian saudara kita, Bapak Julius. Saudara-saudara terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari saudara kita, Bapak Julius. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa dia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan diricikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai sebagai keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami, Bapak Opa Julius yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Ibarat sabda untuk mendoakan kepergian saudara kita Bapak Julius telah selesai, dan setelah itu dilanjutkan dengan upacara. Kita semua selalu yang saya hormati Pak Alberto dan Patris, keluarga duka, anak-anak, cucu dan menantu. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa kita semua mengetahui Bapak Julius atau Opa Julius adalah seorang figur, seorang guru. Seorang guru, pekerjaan itu mulia. Kenapa saya katakan mulia? Yang nama sama dengan Tuhan Yesus itu hanya guru. Waktu Tuhan Yesus masih hidup dengan murid-muridnya, murid-murid dipanggil Tuhan Yesus guru. Nah, guru yang ada di dunia sekarang ada guru-guru yang begini. Kenapa? Kan tugasnya sama, menerangi dunia. Kalau saja kita bayangkan di dunia ini untuk apa guru, kita semua buta huruf, apa yang terjadi di dunia ini. Coba ada orang yang tidak tahu hitung, tidak tahu membaca, kira-kira kita bayangkan satu desa, satu kampung mengampun lebih. Waktu itu mengangkat guru-guru itu Bapak Tius baru mencapai umur. Tapi sedang katanya Pak Terleko bilang sudah Bapak Tius harus menipu umur, menipu yang baik bukan menipu yang tidak baik. Karena umur tidak mencapai, ada persyaratan batas umur waktu itu saya kurang tahu apa 19 atau 20, tapi umur Bapak Tius belum. Akhirnya diupayakan bahwa Bapak Tius bisa mengajar, makanya Bapak Tius misalnya umur baru 16 atau 15 dinaikkan menjadi sekian. Itu informasi yang saya dapat beberapa hari kami dulu menceritakan figur seorang guru Bapak Tius ini. Kalau Bapak Tius ini mengajar SD hampir seluruh TTS di SD Kayaswari. SD Kasewari, ada yang bilang satu nunung keniti di Kaineno sana, di Oanlasi, di Kapan, di Marsi juga Bapak Tius ini sudah keliling. Dan Bapak Tius
mengajar kurang lebih 40 tahun lebih kalau saya salah. Kalau usia 60, kalau mengajar umur 20 berarti 40, kalau mengajarnya umur 17 tahun berarti 43 tahun. Jadi baik. Itu figur seorang guru Bapak Yulistius. Lalu Bapak Tius juga bukan sebagai seorang guru saja, seorang toge, tokoh gereja. Kita kan sering sebut Thomas, tokoh masyarakat. Ada yang bilang toa, tokoh agama. Saya katakan toge, tokoh gereja. Saya hari ini di Daul menjadi tokoh umat. Ya kita sepakat itu hanya saya tokoh umat. Tapi Pak Yesus tokoh umat ya. Jadi Pak Tius itu tokoh gereja. Paroki Belutu dulu itu masih sebut kapela. Kapela lalu naik status menjadi stasi. Setelah stasi naik status menjadi kuasi. Sebelum menjadi paroki harus menjadi kuasi. Persiapan paroki akhirnya sampai paroki. Dalam kehidupan seharian Bapak Tius ini dipantas sebut tokoh gereja karena melalui pikirannya, perkataannya, perbuatannya dalam mendukung kegiatan pastoral. Yaitu maka disebut tokoh gereja. Jadi apa yang dibuat oleh Bapak Tius ini sangat lengkap, menjadi seorang guru, menjadi seorang tokoh gereja. Lalu menjelang akhir-akhir kehidupan dari Bapak Tius ini, saya kenal figur Bapak Tius ini orangnya bekerja keras dan orangnya disiplin. Dan selain disiplin tegas. Saya ingat waktu beliau masih sehat, kami waktu masih kuasi paroki, kalau kami main pimpo, Bapak Tius bisa main pimpo selama 40 set, bahkan lebih. Saya heran luar biasa, umur seperti itu bisa main 40 set ini. Dan Bapak Tius ini memang orangnya semacam optimis itu. Jadi berusaha selalu kalau kalah lebih kasih Bapak Tius menang, kalau kasih kalah dia tidak akan berhenti bermain. Itu kehebatan. Jadi main terus ya. Kami main pimpo di gereja, di aula itu hampir bisa mengenal Bapak Tius ini. Dan Bapak Tius saya katakan bahwa selain tokoh gereja toge tadi mendukung istrinya dalam kegiatan. Istrinya adalah anggota Legio Maria. Anggota Legio Maria dan tempat ini menjadi tempat rapat Legio Maria. Bapak Tius sangat mendukung kegiatan ini. Jadi itu segala jasa baik, amal baik dari Bapak Tius, Bapak Tius ini saat senama umat Paroki Belutu menyampaikan banyak terima kasih atas kebaikan yang telah dibuat oleh Bapak Tius bagi perkembangan umat di paroki ini. Perkembangan bukan umat saja, perkembangan umat manusia, dan umat manusia menjadi terang dengan adanya Bapak Tius ada di tempat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih, tidak dapat yang kami dapat balaskan atas kebaikan Bapak Tius. Mungkin dalam kebersamaan kita bersama Bapak Tius selama masa hidup ini, kami sebagai umat paroki ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Tius kami menyampaikan permohonan maaf, dan biar Bapak Tius sampai sudah menjadi pendoa bagi kami. Lalu yang terakhir tadi disentil bahwa jadi Bapak Tius ini pulang kembali ke rumah Bapak, bukan mati. Kalau kita bilang mati berarti tidak pulang kembali. Hanya untuk mencapai pulang kembali rumah Bapak, tadi Bapak sudah dalam khotbah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Masa Tuhan sosial ke tempat sedikit. Iya, supaya mudah-mudahan dengan senyum kita jiwa almarhum juga dengan penuh sukacita menuju rumah Bapa di surga. Begitu kok Bapak Mama? Iya. Jadi kalau mohon maaf kalau ada caleg, selamat berjuang, dan kita semua sebagai caljen juga turut berjuang. Calon jenazah tadi Bapak Tou bilang, selamat berjuang. Butuh tim, silakan. Sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Iya, tim untuk caljen, calon jenazah, tim caleg ada sekarang. Baik, saya yakin di sini mungkin tidak ada ya caleg. Semua di sini caljen. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, saya ini kurang sehat, tapi ya harus omong dan melihat juga sama-sama. Bapak Pastor Paroki Belutu yang kami kasihi, beliau ada tapi di belakang. Imam Tuhan, pemimpin ibadat requiem,
bersama imam pendamping yang kami kasihi dan cintai. Para kaum religius yang hadir, frater dan suster yang hadir kami kasihi pula. Bapak Ibu pengurus gereja ini tingkat wilayah sampai dengan KUB yang hadir di tempat ini yang kami kasihi, Pak Kepala Desa atau mewakili yang sempat hadir, dan seluruh perangkat desa pendutu yang kami kasihi pula, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang perkabungan yang kami kasihi. Pertama, mengawali ungkapan keluarga, mewakili keluarga duka ini, saya mengajak kita sekalian dalam tenda untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena walaupun terganggu dengan cuaca yang begini buruk, tapi baik untuk kita semua. Saya khawatir kalau saya bilang buruk dan tidak mau hujan lagi. Terganggu dengan cuaca karena kita punya acara lain, namun tidak menghalangi kita untuk berkesempatan hadir di tempat ini untuk sama-sama kita melayat dan mendoakan keselamatan jiwa dari Bapak Yulistius. Kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dalam kemahakuasaan Tuhan. Terpujilah Allah yang Maha Kudus. Selanjutnya, atas nama keluarga besar Pius Pronaen dan Erik Yunfil, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir di tempat ini, dan juga untuk Bapak Ibu yang sejak Bapak Julius, maaf saya mau sampaikan dulu bahwa kami terbiasa dengan Bapak Linus, bukan Bapak Julius. Jadi mohon maaf Pater kalau nama ini agak mengganggu saya, kalau saya omong agak bingung dengan nama Bapak kami yang ada di sini, karena namanya Julius tapi kami panggil sejak kecil Bapak Linus. Entah ini salah siapa tidak tahu. Tapi ini terwaris dalam keluarga. Sampai sekarang kami panggil Bapak Linus. Dan saya sebut Bapak Linus agak kurang familiar. Jadi saya lanjutkan bahwa terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dengan cara tersendiri telah kait dengan kedukaan ini sejak Bapak Linus sakit sampai berbulan-bulan dirawat. Akhirnya kita pasrah pada kehendak Tuhan. Beliau meninggal pada 2 hari yang lalu, tepat tanggal 15 Desember, hari Jumat pagi. Terima kasih untuk kita sekalian yang hadir semua di tempat ini. Selanjutnya kami mau sampaikan bahwa Bapak Julius yang kami panggil Bapak Linus ini sudah tua di tempat ini dalam usia yang ke-82. Ya, kalau lahir 41 tahun 41 berarti usia 82 sekarang, dan 22 tahun sekarang pensiun. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa dia adalah seorang guru dulunya 22 tahun. Dia dinas terakhir di tempat ini, yang mengawali karier sebagai guru di Kabupaten Timur Tengah Utara. Seingat saya, dia di SDK Jak, bukan Jakarta, Jak di Tumbaba, kemudian pindah ke SDK Nilulat, kemudian SD Siman, kemudian baru pindah ke TTS. Entah mulai dari mana, saya tidak tahu kalau sudah sampai TTS. Yang seingat saya tahun 74 beliau berguru di Naik di Pantai Selatan, dan saya berjalan kaki dari Loe Muti sampai Pantai Selatan tahun 74 di Naik.
kemudian pindah entah kemana lagi, SD 5 juga pernah di Soen, dan juga di UIN Lasi. Di UIN Lasi seingat saya tahun 1977 sampai bertemu mama di sana dan berkeluarga. Saya ingat baik tahun itu karena kami yang dansa pada saat itu. Karena bukan kami orang tua, kami anak muda. Saya masih juga, maaf saya sekedar sampaikan, saya masih kuliah di Undana. Jadi tahun 77 itu kami yang dansa. Waktu Bapak dan Mama makanya keluarga besar Hili Tionfin adalah keluarga kita, bergabung dengan kita. Terima kasih untuk mereka yang jauh-jauh dari Kipukan juga hadir. Nah, karena hidup panjang juga pasti ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu saya ingin sampaikan dulu bahwa Bapak Linus bersama keluarga, anak-anak yang adik-adik saya yang hadir di sini, sekedar hadir di sini karena Bapak pensiun di sini, mengakhiri karirnya di sini, tidak berbuat lebih, tidak melebihi siapapun di tempat ini, karena tempat ini ada tuannya. Kita sekedar hadir, diizinkan tinggal untuk hidup, menyambung hidup, sebagaimana Imam Tuhan tadi sampaikan bahwa kita hidup ada batas, kita akan suatu saat berangkat. Tetapi kalau apapun yang pernah terjadi menyangkut orang tua kami yang hadir di sini, kalau ada sakit hati, ada yang menyimpan dendam karena tutur kata dari orang tua kami, baik bapak maupun mama yang sudah mendahului, atas nama keluarga, maaf. Atas nama keluarga kami minta maaf agar orang tua kita boleh menghadap Tuhan dalam keadaan tanpa beban, damai, untuk hidup dalam keabadian, untuk tidak berpanjang kata. Masih ada banyak hal tapi keadaan tidak mengizinkan. Saya mohon maaf, dan demikian saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan tidak ada lagi hal-hal baru yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang. Mohon maaf, ada lagi acara keluarga yang akan dilanjutkan. PGRI Cabang Kecamatan Batu Putih, Bapak Noh Tanain SPD MPD. Iya, baik Bapak Ibu, Bapak Ketua PGRI Cabang Batu Putih ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri Sakap Takusake Buentuk Kak. Iya, Mama ada di sana. Terima kasih meluruskan. Kadang saya bikin salah karena saya tahu Mama pasti perbaik. Terima kasih. Silakan ada frater. Iya, selanjutnya nanti silakan Bapak John nanti untuk memberi pengalungan. Nanti di sana Bapak bersiap-siap di sana. Nanti iya untuk imam. Terima kasih banyak Bapak Barci. Silakan selanjutnya Pak Terberto.
Ya. Pater Patris, pasti Pater Patris punya kenangan tersendiri dengan almarhum tercinta, karena Pater Patris adalah putra asli di sini. Terima kasih banyak Pater, tentunya doa dari Pater. Jose tiro mo. Parang si... Jose. Kesundi terang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Sidang Duka yang kami hormati, kita akan mendengarkan penghiburan dari keluarga yang akan mempersembahkan sebuah lagu Hidup Ini. Silakan. Sambil keluarga memberikan penghormatan terakhir, saya mohon bantuan adik-adik saya, adik Gego, mari untuk persiapan lokasi bagi persiapan upacara pemakaman jenazah almarhum tercinta secara kedinasan. Sekali lagi mohon bantuan adik-adik anak muda untuk mempersiapkan arena di sini guna persiapan upacara kedinasan. Jadi mohon maaf Bapak-Bapak, saya punya anak-anak yang pas posisi di depan saya karena kebetulan tempat acara ini nanti digunakan untuk atau titik kegiatan upacara secara kedinasan. Karena itu kami mohon
kursi ini bisa diatur sedemikian supaya arena ini bisa disesuaikan. Anak-anak saya boleh menyesuaikan tempatnya, cari-cari bawa kursi masing-masing, untuk boleh duduk di bagian sana. Kita dahulukan dengan ritual budaya kita. Untuk itu, untuk mempelajari ini sekali lagi, anak-anak, para cucu dan keluarga, kami mohon maaf ya. Tolong sabar, agak ke sana sedikit. Nanti kalau bisa yang di bagian sana kita keluar karena nanti bapak-bapak yang memegang peti ini, tutupan peti ini berada di sebelah sana. Kita keluar di sini, mari. Para cucu semua, mari kita keluar di sini. Sabar dulu. Peti opa tercinta, ya. Ada di sini. Ya, ada nama kasih ke pastor yang Opa yang terima kasih di sana. Sudah ada di situ. Mari Bapak. Jelaskan betul tentang bahasa dawan yang jelaskan bahasa dawan yang betul. Bapak, dengan rendah hati kami keluarga menyerahkan peralatan untuk menutup peti Bapak Julius Dius. Lasya mana pinat mana punya akhlak. Tapi lekat isnya dulu kisah kalau lekat menurut lek esok kalau mana mau kita atau pilih intuan yang ini sesulah pilih intuan yang ini sesuatu namanya menetek mau temuti apa muno kau hele temuti apa lagi kau muno kau lagi kau sonak ini tu nampak ini tu nampak nanti lelak isya nampu ini isya kata orang kenal pilih lagi sonak pilih in awal aku kena balah lupa pilih nabalalitah pinahon ay ng puwat na wene ni kihinan yung lablaban ng sami lablab. Esupis ko lang, kamuto ako na kiyok ne ay ina out na mga ina tuisawin talaga sa kanyo na ni talaga ko na kaya ko ni. Dakle ko man sinat mga ni aklahat. Bapak kasih di pater. Bapak terima supaya kasih di pater. Kasih di pater, kasih di kolej. Sudah, biar langsung Debut Bapak. tuntun dia pun tahu debut. Iya. Iya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan mandat kepada kami untuk memaku peti jenazah ini. Mari kita semua mendoakan kepergian saudara kita, Bapak kita tercinta, agar dia boleh berbahagia bersama para kudus di surga, dan bagi keluarga, cucu, anak mantu, mereka diberi kesehatan selalu, diberikan berkat dan rezeki dalam setiap usaha dan karya mereka. Mari kita lanjutkan dengan upacara penutupan peti jenazah. Bapak selamat jalan ya Bapak ya. Tutup sah. Taruh baik. Posisi. Iya. Oke. Selanjutnya nanti kami serahkan kepada keluarga untuk menutup. Selanjutnya boleh. Tiba waktunya kita akan masuk dalam upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Julius Tius, Minggu 17 Desember 2023. Barisan kawal kehormatan mengambil tempat. Karena itu Bapak Ibu guru yang berseragam PGRI dan Korpri, disilahkan untuk mengambil tempat di sepanjang lorong menuju ke tempat pemakaman pada sisi kiri dan kanan. Mari Ma. Mari Ibu. Semua sudah selesai. Masuk di dalam ini. Kalau senten, mak di situ. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kecamatan Batu Putih selaku Inspektur Upacara mengambil tempat. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara pemakaman secara kedinasan siap dimulai. Lapor upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Julius Tius. Siap. Laksanakan. Penyerahan jenazah almarhum Bapak Julius Tius dari pihak keluarga kepada pihak pemerintah untuk dimakamkan secara kedinasan ditandai dengan penyerahan foto oleh keluarga. Saya, Robert Tius, mewakili keluarga besar Tius
Heli menyerahkan jenazah almarhum Bapak Julius Tius untuk selanjutnya dimakamkan secara kedinasan. Saya Ketua PGRI Cabang Kecamatan Batu Putih atas nama pemerintah daerah menerima jenazah almarhum Julius Tius untuk dimakamkan secara kedinasan. Pembacaan daftar riwayat hidup almarhum oleh Kepala Sekolah SD Impres Tepas. Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhum Bapak Julius Tius. 1. Riwayat hidup. Nama lengkap Julius Tius. NIK 130272924. Tempat dan tanggal lahir Soe 15 Juli 1941. Pangkat golongan ruang pembina 4A. Jabatan terakhir guru. Agama Katolik. Unit kerja terakhir SD Katolik Yaswari Beni. 2. Riwayat pendidikan. SD tahun 1954, SMP tahun 1958, SPG tahun 1972. 3. Data orang tua. Nama ayah Gerardus Lepatius. Nama ibu Sabina Klonain. Data bersaudara. 1. Lazarus Tius almarhum. 2. Amatus Tius almarhum. 3. Gabriel Yosef Tius almarhum. 4. Mikael Tius almarhum. 5. Camillus Tius almarhum. 6. Julius Tius almarhum. 7. Yosef Tius. 8. Antonius Tius. 9. Veronica Tius almarhumah. Orang anak. 2. Rubetus Tius Esfil beristrikan Yulianti Maria Bobe SPD dan dikaruniai 3 orang anak. 3. Maria Fatima Tius Eskom bersuamikan Vensius Sislaus Putrawa Esfil dan dikaruniai 2 orang anak. 4. Maria Rosari Tius SAG. 5. Willy Brutus Tius AMD beristrikan Yosina H. Lapi Jahi SPD.
5. Daftar cucu. 1. Sirilius Valentino Kosat. 2. Vincentius Valentino Rendi Kosat menikah dengan Magdalena Marleni Bona dan dikaruniai 1 orang anak. 3. Andrea Florentina Kosat. 4. Cristiano Kosat almarhum. 5. Yosef Redemptus Kosat almarhum. 6. Gracia Gisela Kosat. 7. Miguel Maritu Bobetius. 8. Gerardus Maguestius. 9. Felix Max Forte Bobetius. 10. Irene Primagenita Ua. 11. Jose Cristiano Ua. 12. Bruno Tius. 13. Julia. Dan yang ke-14 Adinda. Data CC. 1. Yosef Mikael Margarito Abi almarhum. 2. Cristiano Kosat. 7. Riwayat pekerjaan. 1. Guru tingkat 3 SR dengan pangkat golongan ruang CC 2/1 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1958. 2. Guru Indria pangkat golongan ruang CC 2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1961. 3. Guru Indria tingkat 1 pangkat golongan CC 3 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1962. 4. Guru Putra pangkat golongan ruang D2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1961. 5. Pegawai muda pendidikan pangkat golongan ruang 2A terhitung mulai 1 November 1967. 6. Pegawai muda tingkat 1 pangkat golongan ruang 2B terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1969. 7. Pengatur pangkat golongan ruang 2C terhitung mulai tanggal 1 April 1974. 8. Pengatur tingkat 1 pangkat golongan ruang 2D terhitung mulai tanggal 1 April 1981. 9. Penata muda pangkat golongan ruang 3A terhitung mulai tanggal 1 April 1985. 10. Penata muda tingkat 1 pangkat golongan ruang 3B terhitung mulai tanggal 1 April 1989. 11. Penata pangkat golongan ruang 3C terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996. 12. Penata tingkat 1 pangkat golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1998. 13. Pembina pangkat golongan ruang 4A terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001. Riwayat jabatan. Almarhum ditempatkan pertama kali sebagai guru di SDK Yasukti Jak, Kabupaten TTU pada tahun 1958 sampai tahun 1962. 2. Pada tahun 1962 sampai 1963 dipindahkan pada SD Yasukti Niulat dan Siman sebagai guru biasa. 3. Pada tahun 1964 almarhum dipindahkan ke SD
K. Yaswari Bointuka sebagai kepala sekolah. 4. Pada tahun 1969, almarhum mengikuti kursus persamaan KPG selama 2 tahun di SOE. 5. Pada tahun 1971 sampai 1972, almarhum ditugaskan ke SDK Yaswari Naib sebagai kepala sekolah. 6. Pada tahun 1972, almarhum dipindahkan ke Oinlasi sebagai kepala sekolah pada SDK Yaswari Oinlasi, dan di situ almarhum bertemu dengan istri tercinta Teresia Heli almarhum. 7. Pada tahun 1979 sampai 1990, almarhum dipindahkan ke SDK Yaswari Benlutu sebagai guru biasa. 8. Pada tahun 1990 sampai tahun 2000, almarhum dipindahkan ke SDK Yaswari Walnunu sebagai kepala sekolah. 9. Pada tahun 2000, almarhum dipindahkan kembali ke SDK Yaswari Benlutu sampai purna bakti pada tahun 2001. 10. Riwayat penyakit almarhum. Almarhum menderita sakit stroke ringan sejak 2 tahun lalu. Pada tanggal 30 November yang lalu, almarhum menderita sesak napas sehingga keluarga meminta kesediaan pastor untuk memberikan minyak suci. Pada hari Jumat 1 Desember, almarhum dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah SOE untuk mendapatkan pertolongan, dan pada hari itu juga almarhum dibawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember, almarhum dibawa ke Rumah Sakit Leona Kupang untuk mendapatkan pertolongan. Almarhum sempat dirawat 2 kali di ruang ICU. Namun karena kondisi yang semakin menurun, maka almarhum menghembuskan napas terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2003 di Rumah Sakit Leona Kupang jam 6:45 dalam usia 80 tahun 5 bulan. 82 tahun 5 bulan 0 hari. Demikian riwayat hidup dan pekerjaan almarhum Julius Tius yang semasa hidupnya aktif mengabdikan diri sebagai PNS guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan selama 43 tahun. Akhirnya pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Batu Putih mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa almarhum dalam melakukan pelayanan dalam bidang pendidikan maupun bidang kemasyarakatan. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Penutup 17 Desember 2023, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kecamatan Batu Putih, Ketua Bapak Not Tanayan SPD MPD. Demikian riwayat hidup. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Break.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati para peserta upacara dan sidang pelayat duka, terkhususnya keluarga duka, keluarga Tius dan keluarga besar yang terkait di dalamnya, yang kami hormati dan kami kasihi. Singkatnya, hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti dan melaksanakan upacara kedinasan dan pelepasan jenazah almarhum Julius Tius. Secara kedinasan dan organisasi, kami pengurus PGRI Kecamatan Batu Putih sebagai perwujudan penghargaan dan penghormatan kepada almarhum yang telah meninggalkan kita semua pada hari Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023 di Rumah Sakit Leona Kupang karena sakit. Tentu semua anak, menantu, dan keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk menolong almarhum, dan musibah ini memang sangat mengejutkan kita semua. Walaupun kita masih berharap untuk almarhum tetap ada bersama-sama dengan kita. Ini semua terjadi karena Tuhan yang berkehendak. Tuhan berkehendak lain, sementara kita semua hanya diwajibkan untuk berusaha atas apa yang kita jalankan. Karena itu, baiklah semuanya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menentukan segala kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita tidak boleh larut dalam kesedihan, namun kita bersedia menerima apa yang telah Tuhan putuskan. Musibah kematian ini hendaknya kita terima dengan lapang dada, ikhlas dan sabar, diiringi dengan doa. Semoga kepergian almarhum menghadap Sang Khalik, Tuhan yang Maha Kuasa, dapat diterima di sisinya.
dan semoga segala dosanya diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku pembina upacara atas nama keluarga besar PGRI dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian nyata almarhum Julius Tius semasa hidupnya sebagai aparatur sipil negara dan sebagai tokoh pahlawan pendidikan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan daftar riwayat tadi. Almarhum dalam melaksanakan panggilan pengabdian sebagai aparatur sipil negara yang mengawali tugas profesi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengakhiri semua pengabdiannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya saya mengajak kepada kita semua yang ada saat ini maupun saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir pada saat ini, sekiranya ada perbuatan yang dilakukan oleh almarhum dalam hidup kesehariannya, baik dalam lingkungan tugas kedinasan maupun dalam hidup bermasyarakat, terdapat tutur kata yang khilaf dari almarhum, mohon untuk dapat dimaafkan, sehingga dengan pintu maaf yang diberikan oleh kita semua dapat meringankan perjalanan arwah almarhum menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya saya mengajak kepada seluruh sidang duka untuk kita bersama-sama mengantarkan jenazah almarhum di tempat peristirahatannya yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekian dan shalom. Siap, break. Pasukan pengusung jenazah mengambil tempat, dilanjutkan dengan penyelubungan bendera merah putih. Om, terminal, Om. Terminal semua satu. Siap. Akan terima kasih. Kami lurus kok.
Kita sama-sama supaya kami sampai di depan. Yang dari situ terima ya. Om maju ke situ. Keluar baru. Cepat. Gego cepat, Gego. Tidak boleh toki orang. Lurus. Tarik bendera turun ya. Berdiri sebentar. Berdiri dulu. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa jenazah siap diberangkatkan ke liang lahat. Berdiri. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Iya, kepala sini Kak. Kaki ke timur ya. Kaki ke timur ya. Terima bantu tolong. Kaki ke timur ya. Kaki ke timur. Ya, timur. Ya, kepala sana. Sama. Awas. Diego, pelan-pelan. Awas tali kan? Ya, Mas. Yang lain mundur, yang lain mundur. Iya. Yang bertugas. Geser ke kanan. Geser kembali juga. Nanti ke kanan lagi, Pak. Bantu dulu. Iya. Pas sedikit lagi. 5, 10. Sudah pas. Pas. Barisan kawal kehormatan mengambil tempat di samping kiri dan kanan yang selamat. Kami ini saya karena nanti menghalangi. Dia ada di situ. Komandan Upacara mengambil tempat. Inspektur Upacara mengambil tempat. Angkat tas itu. Inspektur Upacara bahwa jenazah siap dimakamkan. Lapor. Jenazah siap dimakamkan. Laksanakan. Penurunan jenazah ke liang lahat. Beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita ini sejenak untuk menghantar jenazah Bapak Tius kembali kepada Bapa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil Bapa kami, Opa kami, Yulius dari kehidupan dunia ini masuk ke dalam kebahagiaan rumah-Mu. Kini kami mau membaringkan jenazahnya dalam kubur ini. Kami percaya bahwa Engkau akan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. Kami mohon kasihanlah dia ya Tuhan, dan terimalah dia karena cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri telah berbaring dalam kubur selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah kubur ini bagi hamba-Mu, Bapa kami Yulius, yang kami istirahatkan di sini. Semoga pada akhirnya ia bangkit bersama dengan Dikau dalam hidup dan bahagia bersama-sama dengan Dikau dalam kerajaan surga. Mohon kesediaan keluarga untuk menurunkan Ini Mak Yo pegang bendera supaya Bapak Yo orang kasih turun itu. Ini keluarga kasih turun. lipat. Lipat bendera supaya kami Ya. Tali. Mundur karena posisi peti berat. Mundur. Supaya agak rapat. Bentar begini. Ya. Yang lain berdiri supaya bisa bantu angkat ini, baru orang bisa angkat. Satu, dua, tiga. Pegang gego tuh. Pegang gego tuh. Ada bisa terima di sebelah, dari jatuh jangan terima di sebelah. Turun dulu, Geo. Geser ke sini. Kaki, langsung kaki. Satu, dua. Tunggu ini mati. Berkat harus dulu berkas turun itu. Angkat. Satu, dua. Geser depan. Itu dia ada. Apa ya sih? Ini depan. Oke, lagi. Kuasa telah memanggil Bapak kita ini dalam kehadirannya. Kita menyerahkan jenazahnya kembali ke tanah. Tapi kita telah percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Yesus harapan kita menjadi dia dalam damai.
Dalam sakramen permandian, Bapa Opa Tius ini telah turut mati bersama Kristus. Semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru bersama Kristus. Tubuh kita adalah kedamaian Roh Kudus. Semoga Bapa Opa Yulistius dimuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang mati. Semoga kultum hidup ilahi yang telah ditanam dalam diri Opa Bapak Yulistius mengkarbayakan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasan maut dan memuliakan Opa Bapa kita ini dalam kebangkitan orang mati. Salib Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Aku menandai engkau dengan salib suci ini. Semoga salib Kristus membawa keselamatan kekal bagi Bapa Yulistius. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan sukacita, nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikan-Mu tanpa batas. Bapa Opa Yulistius telah Kau panggil dari antara keluarganya dan dari kehidupan ini. Maka kami mohon, teguhkanlah hati kami dan terimalah hamba-Mu ini dalam kebahagiaan yang kekal di surga. Kami mohon ini demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan arwah Bapak Yulistius diberkati terima oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini upacara penguburan Opa Bapa telah selesai. Syukur kepada Allah. Pada wajah-Mu Mati tarik saya tisu dulu, nanti saya mau kasih masuk tisu. Kami mohon kesediaan keluarga untuk mulai memberi